Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga yang terhormat Bapak Cahyadi dan Pak Afrizal. Yang dimana kita sebagai kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai materi yang telah disampaikan pada minggu lalu mengenai bentuk kepemilikan perusahaan. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Anita Nur Saliha. Saya bertugas sebagai pencari materi dan juga ada teman saya Rita Sinta Cahyati Komara yang bertugas sebagai pencari materi juga. Dan ada Archika Shirley Azarin bertugas untuk mengedit video ini pembuatan PowerPoint. Lalu ada Winnie Nur Aini juga yang bertugas untuk pembuatan paper. Saya di sini sebagai moderator untuk pematerian pertama yaitu mengenai pengertian dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemilikan bisnis. Jadi, kepemilikan bisnis yaitu bentuk bisnis yang di dalamnya terdapat pemisahan antara hak, harta, dan kewajiban pemilik usaha. Adapun bentuk dari kepemilikan bisnis, yang pertama itu ada proprietorship atau kepemilikan tunggal. Bisa juga disebut dengan kepemilikan perseorangan. Nah, jadi di sini pemilik bisa leluasa mengatur roda bisnisnya sendiri. Contohnya seperti tukang seblak, tukang bakso, mie ayam, dan lain sebagainya. Nah, bentuk kepemilikan bisnis yang kedua yaitu joint ventures atau yang disebut dengan kerjasama. Kerjasama di sini yaitu antara dua perusahaan atau lebih. Contohnya seperti Asus dan Gigabyte. Nah, mereka itu bekerja sama yaitu memproduksi motherboard dan graphic card serta komponen-komponen lainnya. Untuk kepemilikan bisnis yang ketiga yaitu partnership atau kemitraan. Nah, seseorang itu mempunyai kemampuan bisnis tetapi tidak memiliki modal untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, contohnya Pamjaya itu melakukan kerjasama dengan PT Palija dalam pengolahan sumber air bersih. Ini adalah bentuk kepemilikan bisnis yang terakhir yaitu corporation atau perusahaan yang dimana dimiliki oleh banyak orang. Tentunya di sini sudah ada yang namanya organisasinya seperti manajer, asisten manajer, dan bawahan-bawahan lainnya. Nah, contohnya itu dari PT Perseroan seperti PT Garuda Indonesia Tbk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya perusahaan perseorangan, yang dimana sudah dijelaskan oleh Sinta pengertiannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya. Yang pertama itu mudah untuk memulai usaha. Karena kalau kita membuka usaha sendiri itu benar-benar mudah karena kita yang mengelola atau kita yang mengatur. Tidak ada orang atau siapapun gitu ya yang campur tangan atau enggak yang ikut campur gitu dalam usaha kita. Yang kedua itu mempunyai atau memiliki kebebasan yang sudah saya tadi jelaskan bahwa kita itu benar-benar sendiri yang mengelola dan mengatur. Tidak ada orang lain yang mengatur kita gitu. Harus ini itu gitu ya, benar-benar kita sendiri. Dan yang terakhir itu fleksibilitas atau kerahasiaan yang lebih terjamin. Seperti kayak racikan makanan atau nggak bumbu-bumbu itu benar-benar kita yang tahu gitu pengelolaannya. Tidak ada orang lain yang tahu. Lalu kekurangannya itu yaitu yang pertama itu tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Lalu yang kedua itu sumber keuangannya terbatas. Yang dimana artinya itu kalau kita membuka usaha itu pasti memiliki pengeluaran atau keuangan yang lebih besar karena kita harus memiliki peralatan perlengkapan gitu ya. Kita itu pasti membutuhkan teman atau rekan kerja untuk membantu dalam keuangan, terkecuali kalau kitanya sudah mampu dalam membeli peralatan dan perlengkapan itu dalam keuangan yang cukup besar. Lalu yang terakhir itu ada kesulitan dalam manajemen. Yang saya ketahui itu setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tidak semua itu manusia mampu mengerjakan sendiri. Nah, di sini itu dalam membuka usaha itu pasti ada bagian-bagian atau divisi-divisinya, kayak bagian manajemen keuangan, bagian produksi atau apapun itu. Tidak mungkin kita benar-benar kita semua gitu yang mengelola. Pasti kita membutuhkan rekan kerja atau karyawan seperti itu. Dan yang kedua itu ada kelebihan kekurangan perusahaan firma atau lebih dari satu orang. Yang saya ketahui itu maksimal hanya 2 orang. Nah, di sini itu ada kelebihannya. Yang pertama itu jumlah modal relatif lebih besar dibanding perusahaan perseorangan. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau kita memiliki rekan kerja atau teman untuk usaha kita itu pasti memiliki bantuan atau kerjasama dalam keuangan. Lalu yang kedua itu ada kemampuan manajemen lebih besar. Dan yang saya tadi udah jelaskan juga bahwa kalau kita memiliki rekan kerja atau karyawan, pasti kita juga terbantu gitu ya dalam memperoleh atau mengelola bisnis kita dalam divisi-divisi atau manajemen keuangan, manajemen produk atau pemasaran dan lain sebagainya.
dan yang ketiga itu lebih mudah memperoleh kredit, dan yang terakhir itu pendiriannya relatif mudah. Lalu di sini ada kekurangannya. Yang pertama itu tanggung jawabnya pemilik tidak terbatas, dan yang kedua itu kelangsungannya usaha relatif tidak menentu. Kepemilikan bisnis yang ada di Indonesia lainnya adalah bentuk kepemilikan secara persekutuan atau yang biasa kita sebut dengan CV. Adalah suatu jenis usaha yang dimiliki lebih daripada satu orang dan memiliki ciri-ciri kepemilikannya adalah hak bersama. Namun dari bentuk kepemilikan bisnis secara persekutuan ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah modal yang terkumpul itu relatif besar dan relatif mudah untuk memperoleh kredit. Juga kemampuan memanajemennya juga lebih besar. Selain itu, pendapatan juga akan pendanaan juga akan dibagi dan kerugian juga akan dibagi. Kekurangannya adalah untungnya juga akan dibagi. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan dibagi, dan sebagian sekutu mempunyai tanggung jawabnya yang tidak terbatas. Nah, selain itu ada juga jenisnya. Jenisnya adalah yang pertama, sekutu secara general atau sekutu umum adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah sekutu bisa kita sebut general partnership, adalah seseorang yang hanya menginvestasikan uangnya saja di sebuah perusahaan tersebut. Nah, selain itu ada juga bentuk kepemilikan bisnis secara perseroan atau yang biasa kita sebut sero, itu adalah saham. Dan maka kita bisa artikan perseroan adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki saham di sebuah perusahaan. Perseroan ini juga memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah tanggung jawab pemegang sahamnya terbatas dan kelangsungan hidup perusahaannya juga lebih terjamin. Dan kekurangannya adalah pendirian perusahaannya relatif sulit, susah, dan yang kedua adalah biaya pendirian perusahaan relatif besar. Nah, selain itu, perseroan juga memiliki dua jenis. Yang pertama adalah jenis tertutup dan yang kedua adalah yang terbuka. Perseroan jenis tertutup adalah sebuah perusahaan yang orang di dalamnya adalah orang-orang yang tidak memperjualbelikan sahamnya secara luas, terbuka, dan bebas. Tetapi yang halnya dengan perusahaan yang terbuka adalah seseorang yang menjualbelikan sahamnya secara luas, terbuka, dan go public. Dan salah satu contoh perusahaannya adalah perusahaan Pertamina. Sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya pada kelompok 3. Lalu kesimpulannya itu apa sih? Kesimpulannya itu yaitu misalnya kita sebagai wirausahawan itu ya harus lebih memilah dan juga memilih bentuk kepemilikan usaha apa yang kita inginkan, dan juga yang memiliki jangka waktu yang lumayan panjang, yang dimana itu apabila kita tidak memilih seperti itu mungkin akan terjadi resikonya seperti yang dimana pajaknya itu dapat memberatkan kepada pemiliknya. Nah, untuk kedepannya mungkin kita bisa lebih memilih lagi bentuk kepemilikan usaha yang sesuai dengan usaha kita dan juga personality kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kata yang tidak mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.